Ini tadi Gunung Merbabu. Ini kita di pantai selatan, di pantai Indrayanti. Jadi kita ada di tengah-tengahnya. Seperti biasa, kita akan main tutik trade. Dinam. Oli trade. Oli trade, iya betul. Dinamo. Oh dinamo, iya kita main dinamo, iya. Di tutik, oli dan dinamo itu tidak ada mengenal yang disebut dengan value per point. Cuma 10 detik aku dapat 3 juta. Ya modalnya piro tapi ya. Modalnya 100 juta. Hilang. Nanti yang berikutnya dilipat 2. Nanti berikutnya lipat 4, lipat terus. Lah jeblok. Hai, kembali lagi bersama kita di sini. Kita lagi vacation teman-teman. Kita ya bisa dilihat sendiri di belakang ini ada Gunung Merbabu. Sini ya? Dingin sekali. Tapi depan ini kita lagi pantai. Wah, jadi kita menikmati pantai sambil menikmati udara dingin gunung. Oke? Kita ada di ini tadi Gunung Merbabu. Ini kita di pantai selatan, di pantai Indrayanti. Jadi kita ada di tengah-tengahnya. Bisa dipikir sendirilah ya teman-teman. Sebelum kemana-mana kita enak ngopi dulu ya. Kopi susu bubuk. Kopinya diminum, susunya diminum sambil bubuk. Minum guys. Seruput dulu. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita main dulu. Seperti biasa, kita akan main tutik trade. Dinam. Oli trade. Oli trade, iya betul. Dinamo. Oh dinamo, iya kita main dinamo, iya. Kita main dinamo. Yuk kita main dinamo dulu seperti biasa. Stop kali. Halo. Beliau memperagakan tentang ngomong apa tuh mas? iklan. Aku gak denger. Beliau memperagakan iklan. Ya. Anda bisa menjadi trader sukses bersama kami. Anda bisa menebak harga ke atas atau ke bawah. Itu yang beliau peragakan barusan. Gampang loh mas. Cuma 10 detik aku dapat 3 juta. Ya modalnya piro tapi ya. Modalnya 100 juta. Oke teman-teman. Mungkin sebenarnya bukan ranah kita untuk membahas ini, tapi kita memaksakan diri untuk membahas ini tentang tutik trade, oli trade, ya mesran, Nestle, enduro. Kok Nestle? Lampu ini rada sewaka iki ya. Dinamo. Nah dinamo sama oli trade ini jadi satu mas. Oconan ya. Iya, karena dinamo butuh oli. Nah yang pakai tutik sekarang yang baru tutik itu mas. Tutik trade. Nah gini teman-teman, banyak orang yang bilang kalau mereka di platform tersebut tutik lah, dinamo lah, atau oli tadi lah, itu mereka bilang dia seorang trader. Iya. Lah yang mau saya bilang di sini, mereka itu trading atau betting. Trading or betting. Ini menarik ini. Ya. Kok bisa mas? Maksudnya kok betting? Nah, jadi begini. Namanya trading itu kan berdagang. Kita mengikuti pergerakan harga saat naik. Ya. Kita bisa tunggu harga itu sesuai dengan nilai yang kita tunggu. Kita beli. Anggap aja korek ini kolek malo. Anggap aja korek ini di harga 1.000 teman-teman. Ya, kita beli korek ini di harga 1.000. Ini kita bilang trading ya. If ada yang menawar korek ini di harga 500 dan kita kasihkan barangnya ke dia, kita akan mendapatkan untung 500 rupiah dari modal 1.000 rupiah. Sebentar, menawar 500 atau menawar 1.500? Menawar 1.500 ya. Untung 500 ya. Kita beli di harga 1.000, ada orang yang menawar di harga 1.500. Kita untung 500. Jadi kan kenaikannya sesuai dengan value-nya. Betul. Ya, untungnya kita sesuai dengan value-nya. Saat begitu juga saat ini kita harga 1.000 kita beli, ada yang menawar di harga 500, kita rugi 500.
ada value-nya, ada nilainya. Seperti di forex. Kalau di forex ya euro, pound sterling, bukan gold ya. Forex itu untuk Anda pembelian setiap satu lot, value per point atau per pipsnya ada $10. Value, nilai per point per pips. Dia naik. Misalnya pound sterling sekarang misalkan aja 1.4000, dia naik 1.4001, itu ada nilainya $10 kalau kita beli satu lot. Kalau kita beli 0,1 lot, itu ada kenaikan $1. Kalau kita beli 0,01 lot, kita ada kenaikan dari modal kita senilai 0,1 US dollar. Jadi ada namanya value per point, teman-teman. Value per point. Nah, sedangkan di tadi tuti, oli, dan dinamo itu tidak ada mengenal yang disebut dengan value per point. Mereka hanya mengenal saat harga 1000 Anda beli, 1 menit kemudian ini harga di mana, di atasnya atau di bawahnya. Dan itu kan nggak ada value-nya. Yang penting harga di atasnya aja kita sudah dapat 80% sampai 90% jika kita beli. Iya. Tapi kalau kita harga turun, kita beli harga turun semenit kemudian, yang kita taruh tadi uang di sana itu hilang. Tapi kan aku dapat untung, Mas. Ya memang, Mas. 1000 bisa. Terus masuk lagi 800. Kan aku dapat 800. Betul. Anda memang bisa untung di situ, teman-teman. Cuman ya itu tadi, yang Anda pandang itu untuk short term atau long term. Kalau kita bicara bisnis ya, kita bicara di trading real lah ya. Kalau saya bilang ini bukan trading real, tapi ya hampir sama dengan betting. Kalau di bola, judi bola nih ya, Anda mengenal K. Ada K. Apa meneh aku di SMA, Mas. Lho, tapi ku SMA iki lho. Ada K. Jadi misalkan Anda tebak apa ya, klub bola apa dengan klub bola apa, saat Anda lihat itu ada K-nya, saat Anda bet berapa ada K-nya. Nah itu untuk makan si bandar besarnya. Nah sama juga misal Anda taruh 1000, Anda dapat berapa? 800 rupiah. Jadi kan gak proporsi, gak 1:1. Nah saat Anda kalah mau mengembalikannya lagi, Anda pasang satu lagi, gak bisa, harus lebih, teman-teman. Iya harus lebih. 2 kalinya. Mungkin kalau 1 hilang, 2 bisa menutup. Saat 2 hilang, kita harus linearnya lebih besar, martingale-nya lebih besar. Iya, makanya kenapa dilipat ya? Saya ngajarin aku di sana itu, pokoknya kalau salah satu, iya, salah satu atau zong 1 nggak masuk 1, nanti yang berikutnya dilipat 2, nanti berikutnya lipat 4, lipat terus. Lah jeblok modal. Iya, kalau misal modalnya panjang sih oke ya. Sama juga gampangnya gini lah. Kita main dadu. Ini tutup dadu, teman-teman. Tutup dadu. Kelutuk besar kecil, kelutuk besar kecil. Anda cari, buka besar kecil ya. Itu kita nunggu beberapa detik. Berapa yang kita pasangkan? 10.000 atau 20.000. Itu malah 1:1 sekalian. Sisa ini. Iya, 1:1. Iya. Kalau di sini dia 1:1. 1 banding 0, sekian, 0,8, 0,9. Nggak linear sebenarnya. Cuman memang ada banyak orang yang berhasil di situ juga. Kita nggak mengkontra Anda. Silakan. Anda berhasil juga nggak masalah. Cuman itu tadi. Janganlah kalau cuman short term. Karena bisnis ini banyak yang bisa Anda pandang. Dan saya juga nggak setuju kalau Anda bilang Anda itu trading. Ya, saya nggak setuju kalau Anda bilang itu trading. Saat Anda mainan oli, dinamo atau tuti yang baru. Saya nggak setuju kalau itu dibilang trading. Itu bukan berdagang soalnya. Itu betting kalau saya bilang. Berarti bukan bisnis ya? Ya betting. Betting aja ya. Betting. Ya adu bejan ya, cup kali cup. Betting sama gambling mungkin kalau dijelantrahkan lebih dalam itu kan sebenarnya juga berbeda. Betting sama gambling itu berbeda. Kalau kita buka bisnis, kita juga nggak akan tahu kok apakah pasti akan laku. Iya. Itu kan ada gambling, tapi kan kita akan menganalisa bagaimana permintaannya, kontur daerahnya seperti apa, masyarakat yang di situ seperti apa, seperti trading. Trennya seperti apa, harganya seperti apa, polanya membentuk apa.
itu kita bisa menganalisa. Ada proyeksi bisnisnya ya Mas ya. Ada proyeksi ke depan. Nah nek iki proyeksinya apa Mas? Proyeksi panas Iya. Kan kita di pantai. Oh, berarti sama aja betting. Nah, tapi kan banyak Mas di sana yang ya kita ngomongkan yang mereka lah. Ini kan jadi semua menjadi sultan ini. Ya jadi sultan, jadilah affiliate. Kalau mau jadi sultan di sana jadi affiliate. Berarti sama aja grogoti si pemainnya. Itu saya nggak ngerti. Entah grogoti kayak virus corona. Berarti aku ikut terus dicokot aku. Uangnya lari ke dia dong. Loh. Iya. Kalau Anda pengen sustain di bisnis itu tadi yang saya sebutin, Oli, Tuti dan Dinamo, Anda jadilah affiliate lah, jangan jadi player, jadi affiliate. Jadi affiliate, bikin YouTube, cari endorsement yang sebanyak-banyaknya, cari collab yang bisa Anda kolaborasi dengan sebanyak-banyaknya. Pasti berduit ya. Itu nanti bisa diduit. Bagi-bagi, aku sultan. Cuma sekali lagi kita nggak mengkontra. Banyak orang yang sukses banyak, dan itu orang punya jalan masing-masing. Cuman ya saya bilang di sini saya tekankan, that's trading bukan betting. Ya. Kalau mereka itu betting, bukan trading. Dan saya juga nggak setuju kalau mereka menyebut diri mereka sebagai trader. Terus ya. Dari esensi trading sendiri itu apa Mas sebenarnya? Trading itu kan berdagang tuh Mas, beli dan jual, beli, beli jual. Yang tidak berdasarkan waktu. Kalau Anda punya nih, Anda beli mobil, Anda seorang pedagang mobil, Anda beli mungkin mobil Estilo lah, Estilo yang rano bokongnya itu tuh Mas. Itu kan harganya sakar pede. Tak adol payu lah ya. Kita payu. Nang Perbaen. Iya. Estilo payu rano bokongnya. Nah. Jadi saat Anda beli ya yang pedagang itu kan terjadi match antara pembeli dan penjual, persetujuan. Ya, you and me make a deal. Oh, iya. You and me make a deal. Ya. Kalau pembeli dan penjual make a deal, harga berapa, tempo waktu berapa, temponya nggak bisa dibilang. Kita berdagang rumah, berdagang mobil Estilo itu tadi lah. Saya beli di harga 150 juta. Mau jual di berapa? Ya seadanya yang nawar lah. Sebenarnya kan lebih ke seadanya yang nawar, seadanya orang yang datang kita untuk menawar barang kita. Bukan dalam waktu semenit kita harus laku, nggak mungkin. Itu hanya bisa dibikin di suatu platform itu tadi. Kalau mereka punya rule sendiri, tapi ya itu bukan trading. Berarti kalau ada waktu, berarti jadi percepatan menjadi miskin. Ya repot. Ya karena Bapak ya, Om Albert kan juga tahu ya. Yang kontak ke kita, mereka mau belajar proses untuk trading Dinamo tadi. Ya nggak bisa ya Mas. Ya nggak bisa. Susah karena kita kan swing. Sekarang gini deh, kita untuk menganalisa 1 jam aja kita masih kadang meleset. Iya. Masih kadang kepleset. Ya, ini 1 menit. Apalagi 1 menit. 1 menit, apalagi yang 15 detik. Wah, Anda hebat. Jadi sebenarnya ya benar Mas Megan sih, carinya permainan atau bisnis. Kalau bisnis ya growth ya Mas ya. Iya, mindset. Dikalkulasi lagi. Aku mendapatkan resiko berapa, kerugianku kalau ini nggak laku berapa, kalau aku dapat ini keuntungannya berapa, dikalkulasi lagi. Kalau kalkulasinya sudah nggak masuk, ya kayak tadi beli korek 1000 ditawar 500 dikasih. Mana ada pebisnis seperti itu? Kalau menurut saya nggak ada. Saya anak SMA aja tahu bisnis loh Mas. Iya. Saya anak SMA loh. Tapi netok. Ya itu sih yang jadi pemikiran saya ya, karena banyak orang yang sudah jadi korban dan kontak kita mau belajar, tapi kita juga nggak ngerti. Dalam arti apakah mindset mereka akan bisa berubah atau enggak. Tapi sudah beberapa orang sudah bisa berubah sih. Dalam arti ternyata trading itu bukan seperti yang mereka kenal lebih dahulu. Karena banyak orang yang lebih mengerti betting dulu daripada trading dari platform-platform yang tadi kita sebutin. Berarti nggak ada bedanya. Ya benar ya, judi bola, judi dadu. Kan tinggal nunggu waktu 45 menit bola.
kali 2 berapa nanti jadi hasilnya. Ya mungkin ada polanya ada bisa dipelajari. Bisa. Tapi secara resikonya, rasionya udah nggak masuk. Kalau untuk bisnis ya, kalau aku pribadi itu bukan bisnis, tapi kalau permainan ya monggo, terserah kalian gitu. Itu kan hanya untuk seneng-seneng. Tapi kalau bisnis esensinya mencari growth, mencari pertumbuhan. Kalau di situ nggak tumbuh ya ngapain dilanjut, tinggal. Ngapain terus jauh-jauh untuk lari ke sana sini cari ilmu, meguru, golek sumure, timbang golek sumure. Tapi kalau rasionya aja udah nggak masuk, itu udah nggak growth, bisnisnya nggak berjalan, ya tinggalkan, cari bisnis yang lain. 100% berbanding 80% secara risk reward sudah nggak linear, nggak bermasuk, sudah nggak berbanding lurus. Jadi buat saya sih itu bukan trading. Karena trading kita bisa kok beli di murah, jual di harga mahal, bisa banget ya. Dan itu konsep bisnis yang sebenarnya kan seperti itu ya. Kita punya harga pokok produksi dan kita mau jual berapapun dengan yang barang kita punya, kita bisa aja. Jadi mungkin kan gini Mas, kita punya 10 mobil nih, laku 3, yang 7 belum laku, tapi bisa nutup kerugian selama sebulan itu dengan yang 7 tadi yang nggak laku. Tapi 3 ini keuntungannya sudah bisa buat nutup ya. Iya. Karena itu tadi lebih besar pendapatannya daripada kerugiannya. Iya. Ada risk rewardnya lah. Kalau risk rewardnya masuk, barulah kita jalan. Iya. Intinya tuh cari cuan, bukan buang uang. Tapi kalau Anda cuan di situ ya go ahead, nggak masalah. Silakan. Itu pilihan Anda. Pilihan. Karena jalan seseorang masing-masing. Ya, kita nggak mengkonfrontasi, kita cuman memberikan sebuah pernyataan aja sih ya. Ya mungkin ya, ini kalau jalan pikiranku ya, mungkin dari 100 orang yang bermain itu tadi, mungkin 30 sukses, mungkin 70 ini gini lah mungkin ya, kayak layangan putus ya. Jadi antara ke kanan juga enggak, ke kiri juga enggak, maju enggak, mundur juga enggak. Dan karena itu time frame-nya kecil, 1 menit, itu kan membuat Anda emosinya terpacu. Lihat terus. Kayak seperti jatuh cinta. Ya bayangin aja, sejam Anda bisa transaksi berapa kali? Kalau 1 menitan 60 kali. 60 lebih. Iya. Lebih lah. Itu kan memacu dan menimbulkan adrenalin yang semakin memuncak. Iya Mas. Makanya aku mikir, aku dideketin siapa kok aku deg-degan. Jebule dicedhek rego. Iya. Biar didekati dengan kekalahan. Menakutkan. Ya itu teman-teman, pada intinya ocehan kita tidak jelas, tapi barusan kita hanya memaparkan bahwa itu betting bukan trading. Itu aja, intinya itu aja. Oke? Ya, itu Mas. Ya. Sudah? Sama. Sudah, ini panas, ini di pantai panas dan banyak penyu-penyu. Kita mau surfing dulu habis ini. Kita renang dulu di pantai. Nanti di sini ada kolam juga. Loh, ada isinya 650 meter. 650 liter isinya. Airnya. Nanti disut ke situ ya. Kolamnya disut ya. Tandon air ya. Taran ya. Oke. See you on the next video. Tunggu video kita selanjutnya. Semoga menghibur. Terima kasih. Thank you. Ini kolamnya guys. Ya, ini kolam penguin. Ini pantai. Thank you for watching. Dadah, Mabel. Aku mau renang dulu di kolam penguin.